Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan mengulangi lagi penjelasan mengenai konsep dasar pemrograman. Yang minggu lalu sebelum anak-anak PTS kita sudah pernah bahas tentang apa saja anak-anak? Tentang narasi. Anak-anak sudah bisa membuat narasi ya. Nah, lalu anak-anak juga sudah bisa dan sudah belajar membuat flowchart atau diagram alir. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Temuan depan kita masih akan banyak belajar lagi tentang konsep dasar pemrograman. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang algoritma sebagai dasar pemrograman. Oke. 2 minggu lalu kita juga sudah belajar tentang perkembangan komputer ya. Nah, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Nah, perangkat keras komputer tidak bisa bekerja jika tidak dilengkapi dengan perangkat lunak atau program. Oleh karena itu, peran pemrograman sangat penting dalam perkembangan teknologi komputer. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan pemrograman anak-anak? Apa ya yang dimaksud dengan pemrograman? Nah, pemrograman atau programmer. Kalau pemrograman sendiri, nah itu adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji program anak-anak. Lalu kalau programmer apa ya? Kalau programmer adalah orang yang melakukan pemrograman. Nah, lalu apa itu algoritma atau algoritma ya? Ada yang sudah tahu? Atau masih ingat? Nah, tahukah kalian kalau algoritma dapat kita temui di kehidupan sehari-hari anak-anak? Algoritma tidak hanya digunakan dalam pemrograman komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga menggunakan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, contoh. Langkah-langkah membuat origami bunga dari kertas berwarna. Resep membuat kue bolu, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal matematika, atau langkah-langkah menggosok gigi. Nah, coba ketika kalian menggosok gigi, kalian perlu mengikuti aturan langkah-langkahnya bukan? Langkah-langkah tersebut harus dilakukan dengan tepat agar gigimu bersih. Nah, bayangkan jika kamu menggosok gigi sebelum mengoleskan pasta gigi pada sikat gigi, apakah gigi kalian akan bersih? Lalu, bagaimana jika tidak berkumur anak-anak? Setelah menggosok gigi, coba kalau kalian tidak berkumur setelah menggosok gigi, giginya bersih nggak? Nah, malah tambah kotor ya giginya ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan algoritma menggosok gigi berikut ini. Nah, algoritma menggosok gigi yaitu yang pertama adalah oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Nah, nanti yang kedua yaitu sikat seluruh permukaan gigi. Nah, yang ketiga yaitu berkumur dengan air. Yang keempat yaitu bersihkan sikat gigi. Nah, yang kelima, ada yang masih ingat? Nah, yang kelima yaitu letakkan sikat gigi di tempatnya. Jadi, algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. Algoritma dalam ilmu komputer adalah urutan langkah atau proses dalam
dalam suatu program komputer. Nah, programmer menuliskan algoritma untuk memerintahkan komputer melakukan suatu tugas. Urutan algoritma yang ada di komputer harus tepat. Jika tidak, program yang kalian buat tidak akan bekerja dengan baik anak-anak. Nah, algoritma yang ditulis di komputer harus ditulis dengan detail agar komputer tidak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah. Sekarang, dengan membuat rancangan algoritma terlebih dahulu, programmer dapat mengurangi kesalahan dan membuat program yang efektif. Setelah programmer menulis algoritma, ia dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun kode menggunakan bahasa pemrograman. Nah, berikut ini adalah alur penyusunannya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu apa tadi? Menulis algoritma. Nah, yang kedua yaitu menyusun kode dengan bahasa pemrograman. Nah, yang ketiga yaitu kompilasi atau penerjemahan ke dalam bahasa mesin. Nah, kemarin pas waktu PTS ada pertanyaan mengenai kompilasi dan kompilator. Ayo, siapa yang kebalik-balik antara kompilasi dan kompilator? Nah, coba diulangi lagi ya. Nah, yang keempat alurnya yaitu komputer memahami dan menjalankan perintah. Nah, selanjutnya yaitu penulisan algoritma anak-anak. Nah, algoritma dapat ditulis dalam bentuk narasi yang telah disusun menjadi kalimat atau dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Nah, kemarin anak-anak sudah bisa membuat narasi dan membuat diagram alir. Nah, itu adalah cara penulisan algoritma. Itu harus memiliki atau menyusun narasi dan dalam bentuk diagram alir. Nah, pada diagram alir, perintah ditulis dengan menggunakan simbol-simbol sehingga menjadi lebih mudah dimengerti. Nah, berikut ini adalah simbol-simbol diagram alir yang sering digunakan anak-anak. Nah, kemarin anak-anak sudah bisa. Itu kalau yang mulai menggunakan bentuk oval. Nah, kalau yang pengolah data itu lesan dan perhitungan itu menggunakan persegi panjang. Nah, anak panah itu menunjukkan aliran perintah anak-anak. Layang-layang itu menilai keputusan atau perbandingan. Nah, untuk yang jajar kenjang itu menunjukkan data masuk atau data keluar. Nah, kita ulangi lagi ya. Coba kalian masih ingatkah algoritma untuk menggosok gigi? Coba perhatikan algoritma tersebut dalam bentuk narasi dan diagram alir berikut ini ya. Coba kita ulangi lagi dalam bentuk narasi anak-anak. Yang pertama yaitu oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Yang kedua yaitu menggosok gigi anak-anak. Yang ketiga yaitu jika gigi belum bersih, maka kembali menggosok gigi. Nah, yang keempat yaitu jika gigi sudah bersih, maka berkumur. Nah, yang kelima yaitu bersihkan sikat gigi dari sisa pasta gigi. Nah, yang keenam yaitu letakkan sikat gigi di tempatnya anak-anak. Nah, lanjut lagi. Dalam diagram alir, nah, itu tadi apa? Tanda oval, bentuknya oval itu untuk mulai. Untuk apa tadi? Untuk memulai atau selesai. Nah, selanjutnya ada jajar kenjang. Jajar kenjang kita isi dengan oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Lalu lanjut lagi menggosok gigi. Lalu lanjut lagi ke bentuknya layang-layang. Apakah gigi sudah bersih? Jika tidak atau belum bersih, kita harus menggosok gigi ke
kembali. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke berkumur. Lanjut lagi ke kembalikan sikat gigi ke tempatnya. Dan setelah itu selesai, pintar. Berarti kalian masih ingat ya? Nah, sekarang kita masuk lagi ke kondisional atau persyaratan. Kondisional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika sesuatu pada program bernilai benar. Jika sesuatu pada program bernilai tidak benar, maka program akan bekerja dengan cara berbeda. Secara sederhana, kondisional digunakan untuk memeriksa apakah sesuatu bernilai benar atau tidak benar sebelum dijalankan. Nah, kondisional dinotasikan dengan pernyataan if then atau jika maka untuk menyelesaikan kasus. Dan if then else, dan if then else, jika maka sebaliknya, untuk menyelesaikan dua kasus. Nah, coba kita lihat kembali algoritma menggosok gigi. Pada algoritma tersebut, pernyataan kondisional yang digunakan adalah if then atau apa tadi? Jika maka. Benar. Yang pertama yaitu oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Yang kedua yaitu menggosok gigi anak-anak. Yang ketiga, jika gigi belum bersih, maka kembali menggosok gigi. Nah, yang keempat, jika gigi sudah bersih, maka kita berkumur. Yang kelima yaitu bersihkan sikat gigi dari sisa pasta gigi. Nah, yang keenam yaitu letakkan sikat gigi di tempatnya. Nah, ada yang sudah tahu tadi pernyataan if then atau jika maka ada di nomor berapa, anak-anak? Benar, nomor 3 dan nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan if then else. Coba kita perhatikan algoritma narasi untuk kegiatan menyeberang berikut ini. Nah, kita ulangi lagi ya, yaitu nomor 1, yaitu berdiri di dekat zebra cross. Yang kedua, perhatikan lampu lalu lintas. Nah, nomor 3 yaitu jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka menyeberang. Nah, sebaliknya, jika lampu lalu lintas tidak berwarna merah, maka tidak menyeberang, anak-anak. Nah, coba ada yang sudah tahu tadi if then else atau pernyataan if then else itu ada di nomor berapa, anak-anak? Nomor 3 dan nomor 4, benar. Nah, sekarang kita langsung susun atau langsung gambar ke diagram alir untuk algoritma menyeberang. Coba. Nah, tadi ada mulai. Yang kedua tadi apa, anak-anak? Berdiri di dekat zebra cross. Yang ketiga yaitu perhatikan lampu lalu lintas. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apakah lampu lalu lintas berwarna merah, anak-anak? Nah, coba. Kalau tidak berwarna merah, maka dia harus menunggu warna merah atau tidak boleh menyeberang. Tapi jika lampunya berwarna merah, maka dia boleh menyeberang. Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 104. Kita coba membahas tentang membuat algoritma menanam biji bunga matahari. Yuk, coba. Itu kan di situ ada langkah-langkahnya. Itu kira-kira yang menurut kalian betul yang mana, anak-anak? Ada, coba ya, kita perhatikan ya. Gambar pertama dimulai dari gambar yang sebelah kiri kalian. Sebelah kiri kalian itu ada gambar meletakkan bibit ke permukaan tanah. Yang kedua, meletakkan telur ke dalam permukaan tanah. Yang ketiga, gambar ketiga yaitu
meletakkan bibit ke nasi di dalam piring. Yang keempat yaitu meletakkan pot di bawah cahaya matahari. Nah, yang kelima, gambar yang kelima itu memasukkan tanah ke dalam pot. Nah, yang keenam, gambar keenam, menuangkan soda ke pot berisi bibit ya. Nah, yang ketujuh, gambar ketujuh, menyiram air ke pot berisi bibit. Yang kedelapan yaitu menyiram air ke pot kosong. Urutkan langkah-langkah menanam biji matahari. Coba langkah-langkahnya gimana anak-anak? Yang pertama, coba kita ulangi dari yang pertama ya, meletakkan bibit ke permukaan tanah. Kan harusnya kita memasukkan tanah dulu ke dalam pot. Tadi nomor berapa anak-anak tadi? Yang memasukkan tanah dulu ke dalam pot. Gambar nomor 5, benar. Gambar nomor 5 dulu. Berarti gambar nomor 5 itu memasukkan tanah ke dalam pot. Nah, yang kedua apa anak-anak? Yang kedua yaitu meletakkan bibit ke permukaan tanah. Berarti nomor berapa? Nomor 1 ya. Nah, benar, nomor 1. Berarti gambar nomor 5, bawahnya gambar nomor 1. Nah, bawahnya lagi. Apalagi ayo? Meletakkan pot di bawah cahaya matahari. Meletakkan pot di bawah cahaya matahari. Yang itu dulu atau yang menyiram air ke pot berisi bibit? Nah, benar. Berarti yang menyiram air ke pot berisi bibit dulu. Nah, lalu yang terakhir yaitu meletakkan pot di bawah cahaya matahari. Benar. Jadi ada 4 ya yang benar. Nomor berapa tadi? Gambar nomor 5 dulu. Gambar nomor 5 memasukkan tanah ke dalam pot. Yang kedua yaitu gambar nomor 1, yaitu meletakkan bibit ke permukaan tanah. Yang ketiga yaitu gambar nomor 7, menyiram air ke pot berisi bibit. Nah, yang berapa tadi? Yang keempat itu gambar nomor 4. Nah, gambar nomor 4, meletakkan pot di bawah cahaya matahari. Nah, coba sekarang Ibu jelaskan. Nah, ini contoh diagram alirnya ya. Nah, diagram alirnya nanti ada mulai lagi, lalu lanjut lagi ke memasukkan tanah ke dalam pot. Nah, memasukkan tanah ke dalam pot. Nah, yang kedua yaitu meletakkan bibit ke permukaan tanah. Nah, masuk yang ketiga yaitu jika bibit sudah ditanam, menyiram air ke pot berisi bibit. Nah, jika bibit belum diletakkan ke permukaan tanah, maka dia akan kembali ke atas. Untuk meletakkan bibit ke permukaan tanah. Nah, jika sudah, dia baru boleh lanjut ke menyiram ke pot berisi bibit. Nah, jika sudah, dia lanjut ke meletakkan pot di bawah cahaya matahari. Oke, anak-anak? Nah, sekarang anak-anak coba buka bukunya halaman 105. Buka bukunya halaman 105. Di situ ada gambar apa ya, anak-anak? Di situ ada gambar robot ya. Nah, di situ ada gambar robot. Ada gambar tubuhnya, ada gambar kepalanya, 2 kakinya yaitu kaki kanan dan kaki kiri.
dan dua tangannya, tangan kanan dan tangan kiri. Nah, coba sekarang anak-anak buat algoritma dalam bentuk narasi dan dalam bentuk diagram alir. Oke, setelah dibuat nanti boleh dikirimkan ke WA-nya Fatin ya. Nah, anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ibu, pengulangan materi tentang konsep dasar pemrograman. Nah, nanti kalau tugasnya sudah selesai, silahkan dikirimkan ke Bu Fatin ya. Nah, setelah kalian membuat narasi dan membuat diagram alir anak-anak, silahkan kalian presentasikan dalam bentuk video sederhana. Nanti langsung dikirimkan ke Bu Fatin. Oke? Nah, ingat ya, halaman 105 tentang robot. Oke? Nah, sekian dulu pertemuan atau penjelasan hari ini. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, jangan lupa jaga jarak, selalu cuci tangan, dan selalu pakai masker ya. Nah, kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.